warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawirorjo dalam channel Agus Rahmat Channel. Kali ini saya kebetulan mendapatkan berita yang sangat menyedihkan sebetulnya. Kenapa menyedihkan? Karena beredar video yang berkaitan dengan Menteri Agama, ya, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut, ya, Yakut Fil Qaumas, pada saat sambutan di IKUIN Syarif Hidayatullah, tepatnya pada tanggal 23 Desember 2022. Tentu ini sudah beredar cukup luas, dan bukan kegiatan itu yang membuat sedih kita, tetapi justru apakah ini berupa candaan, apakah ini berupa guyonan, atau bagaimana. Tetapi apapun itu, ini menjadi sesuatu yang sangat tidak tepat ketika menjadi bahan guyonan atau bahan candaan. Nah, Menteri Agama mengatakan merasa tidak bisa konsentrasi, ya, karena ada zikir. Ini menjadi aneh, karena ketika seseorang yang mengaku muslim, justru hatinya itu akan tersentuh ketika ada bahasa zikir. Karena zikir itu sesungguhnya adalah perintah Allah, perintah Rasulullah, ya kan? Ketika ada kalimat subhanallah, ketika ada kalimat alhamdulillah, ketika ada kalimat Allahu Akbar, ketika ada kalimat masya Allah. Ini adalah kalimat-kalimat yang dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Nah, tentu kita fahami, kita sadari bahwa Menteri Agama benar, memang beliau adalah bukan Menteri Agama untuk umat Islam saja, tetapi berdiri di seluruh agama di Indonesia. Namun ketika hadir itu adalah ketika datang dalam di ikatan alumni, ya, ikatan alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentu kita pahami bahwa di sana kalau kita berbicara adalah hampir semuanya umat Islam, dan bahkan mungkin semuanya umat Islam, ya. Nah, dengan nada seloroh, dengan nada ketawa, beliau mengatakan bahwa ketika akan menyebutkan nama rektor, yaitu Ibu Hajah Profesor Dr. Amani Burhanuddin Umar Lubis, ya, beliau mengatakan rusak konsentrasinya. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Seperti apa profil Menteri Agama? Karena harusnya kalimat-kalimat ini tidak perlu keluar. Karena sesungguhnya bagi umat Islam, zikir itu adalah sesuatu yang menanamkan himmah kita, ya, menanamkan diri kita untuk semakin merasa merendahkan diri kita di hadapan Allah, dan dalam rangka kita untuk mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi aneh, dan ya, hal-hal yang semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi. Kalau kemudian semisal Pak Menteri merasa gugup misalkan, atau lupa, kan tentu ada ajudannya yang mengingatkan, yang mempersiapkan bahwa sambutannya itu adalah seperti ini. Dan biasanya di mana-mana itu, ya, ini di beberapa tempat, ya, tentu tidak semuanya, ketika akan memberikan sambutan itu, katakanlah naskah itu biasanya sudah dipersiapkan.
termasuk juga kepada siapa ya sambutan itu disampaikan dan siapa yang harus disebutkan di sana. Tetapi bukan kemudian malah menyatakan dengan ya nggak tahu ini apakah buron atau apa ya. Nah yang jelas ini terus terang saja ya, kami kalau secara umat Islam menjadi sangat bersedih karena bagaimanapun juga kami meyakini bahwa Pak Menteri adalah seorang muslim ya, menjadi seorang muslim. Bagaimana mungkin ketika seorang muslim justru merasa hilang konsentrasinya ketika ada zikir di sana. Dan ada satu kalimat yang sangat justru membuat ya siapapun umat Islam menjadi timbul tanda tanya yang sangat besar. Ketika kemudian mengatakan ini rektor atau ketua majelis taklim. Justru seharusnya ketika seorang pejabat publik, ketika seorang yang mempunyai jabatan, namun dia sangat tawadu, kita harusnya bangga dengan sosok itu, bukan malah menjadi bahan tertawaan. Ya, apalagi kemudian seolah-olah memisahkan antara ini urusan universitas dengan majelis taklim. Allah sudah dengan jelas menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memasuki Islam itu secara kafah, ada totalitas. Jangan kemudian dipisahkan antara keadaan di keadaan dimanapun juga, ya. Ketika kita menyatakan bahwa diri kita adalah muslim, ya, semuanya itu sudah ada aturannya. Jangan kemudian seolah-olah dipisah seperti pemikiran liberal, memisahkan antara agama dengan prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip yang lain. Ya tentu ini harus satu kesatuan yang utuh. Ya justru harusnya Pak Menteri bangga ketika ada Ibu Rektor, kemudian justru sangat dekat sekali setelah melantunkan kalimat-kalimat itu, selalu berzikir dimanapun juga. Ya, jangan sampai ya kita itu justru mempertanyakan mengapa seorang muslim menjadi aneh terhadap zikir. Ya, semoga ini menjadi terakhir kali. Terakhir kali tidak lagi Pak Menteri itu membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini lagi. Membuat umat Islam itu kembali menjadi bertanya-tanya, sebetulnya Pak Menteri ini seperti apa dan bagaimana. Kita tidak ingin kembali terjadi diskusi yang di tengah-tengah umat Islam. Sudah terlalu letih umat Islam ini. Ya, jadi hendaknya Pak Menteri berhentilah untuk melakukan hal-hal yang semacam itu. Nah, sampai hal ini justru ya kita harapkan ya umat Islam merasa menjadi tidak memandang Pak Menteri menjadi aneh. Ya semoga ya ini menjadi menjadi pembelajaran juga bagi Pak Menteri agar jangan sampai hal semacam itu terjadi. Karena terus terang saja ya banyak pertanyaan umat Islam. Betul bahwa Pak Menteri itu adalah menaungi semua agama, tetapi Pak Menteri adalah orang Islam, Pak Menteri adalah Muslim, dan acara itu adalah acara di saat Pak Menteri itu sedang menghadiri dalam kegiatan Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ya, di mana di situ dihadiri oleh Ibu Hajah Rektor. Ya, Ibu Rektor, mohon maaf, Ibu Hajah siapa? Ibu Hajah Profesor Dr. Amani Burhanuddin Umar Lubis, ya. Ya, semoga yang semacam ini tidak lagi terjadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.